Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Meksi Rahman STM Home. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai penulisan karya ilmiah, khususnya pengertian dan jenis karya ilmiah. Yang pertama, kita akan masuk kepada pengertian karya ilmiah. Berdasarkan isinya, menurut Spinoza, membagi karya atas 3 jenis. Yang pertama, karya ilmiah. Yang kedua, karya semi ilmiah atau ilmiah populer. Yang ketiga, karya non ilmiah atau karya fiksi atau karya sastra. Nah, ketiga jenis karya tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karya ilmiah memiliki aturan baku dan sejumlah persyaratan khusus yang menyangkut metode dan penggunaan bahasanya. Karya ilmiah adalah hasil pemikiran atau hasil penelitian ilmiah tentang disiplin ilmu tertentu yang disusun secara sistematis dengan memakai metode yang tepat, teori yang jelas, yang benar, logis, utuh, bertanggung jawab, dan menggunakan bahasa yang benar atau bahasa baku. Sistematis artinya hasil pemikiran atau penelitian ilmiah itu disusun secara teratur, terarah, dan tertentu. Hasil pemikiran yang disusun itu harus benar dan mempunyai bukti yang meyakinkan. Benar dalam sudut pandang empiris dan logika. Uraian yang sistematis, benar, dan logis itu harus utuh, bukan bagian dari suatu keseluruhan sehingga pembaca memperoleh suatu gambaran yang menyeluruh. Bertanggung jawab artinya penyusunannya memenuhi kode etik karya ilmiah, antara lain dengan penyebutan sumber yang jelas. Nah, ini menurut Pateda dan Pulubuhu dalam Nadra. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada ciri-ciri karya ilmiah. Ciri karya ilmiah dapat disimpulkan yang pertama, karya ilmiah membicarakan suatu objek atau suatu topik keilmuan atau penelitian yang dipaparkan dengan menggunakan metode yang tepat dan teori yang jelas. Yang kedua, karya ilmiah menyajikan fakta yang objektif secara sistematis. Yang ketiga, karya ilmiah ditulis secara cermat, tepat, benar, jujur, dan tidak bersifat terkaan. Ciri karya ilmiah yang keempat yaitu karya ilmiah harus disusun secara sistematis. Setiap langkah yang direncanakan secara teratur, konseptual, dan prosedur. Yang kelima, karya ilmiah menyajikan rangkaian sebab akibat dengan pemahaman dan alasan yang induktif. Yang keenam, karya ilmiah mengandung pandangan yang disertai dukungan dan pembuktian berdasarkan suatu hipotesis. Yang ketujuh, karya ilmiah ditulis secara tulus, hanya mengandung kebenaran faktual atau fakta. Yang kedelapan, karya ilmiah pada dasarnya bersifat ekspositoris. Yang kesembilan, karya ilmiah ditulis menggunakan bahasa ragam ilmiah yang lugas, jelas, tegas, singkat, sederhana, dan teliti. Yang kesepuluh, karya ilmiah disajikan berdasarkan struktur atau formal tata tulis tertentu yang telah disepakati oleh kalangan akademis. Dalam International Standard Organisasi atau disingkat ISO, sebuah publikasi ilmiah artikel harus memenuhi formal
format tertentu agar valid sebagai terbitan ilmiah. Misalnya formatnya itu harus ada judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, inti tulisan atau isi teori, metode, hasil dan pembahasan, dan yang ketujuh ada simpulan dan saran. Yang ke-8 ada ucapan terima kasih, dan yang ke-9 harus ada daftar pustaka. Nah, ke-10 tersebut merupakan ciri-ciri dari karya ilmiah. Selanjutnya kita akan masuk kepada jenis karya ilmiah. Berdasarkan kepentingan atau tujuannya, karya ilmiah dapat dikelompokkan dalam 3 hal atau dalam 3 bagian. Yang pertama, kelompok karya ilmiah yang dibuat untuk mencapai gelar akademis. Yang kedua, kelompok karya ilmiah yang ditulis dalam forum tertentu. Yang ketiga, karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi tugas dari suatu lembaga. Nah, yang pertama kita akan masuk kepada jenis karya ilmiah yang ditulis untuk mencapai gelar akademis. Jenisnya yang pertama yaitu tugas akhir. Nah, tugas akhir yaitu karya ilmiah atau karya tulis ilmiah untuk mencapai gelar akademis ahli media atau disingkat AMD pada jenjang pendidikan diploma 3 atau disingkat juga dengan D3. Lalu yang kedua, skripsi, yaitu karya ilmiah atau karya tulis ilmiah untuk mencapai gelar sarjana, disingkat juga dengan S1. Nah, isi dari skripsi merupakan hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan yang menyangkut disiplin ilmu tertentu, belum mendalam, dan pembimbing lebih banyak berperan dalam penyusunannya. Jenis yang ketiga ada tesis, yaitu karya tulis ilmiah untuk mencapai gelar magister atau disingkat juga dengan S2. Nah, isi dari tesis ini adalah hasil penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan yang menyangkut disiplin ilmu tertentu, sudah lebih rinci dengan landasan teori yang kuat, dan peranan pembimbing mulai berkurang dalam penyusunan tesis ini. Jenis yang keempat yaitu disertasi. Disertasi yaitu karya tulis ilmiah untuk mencapai gelar doktor atau disingkat juga dengan S3. Isi dari disertasi merupakan hasil penelitian lapangan atau hasil penelitian kepustakaan yang menyangkut disiplin ilmu tertentu, merupakan hal yang baru yang diformulasikan dalam bentuk dalil-dalil yang harus dipertahankan dalam forum doktor atau dalam forum promosi doktor, dan kemandirian penulis sangat ditonjolkan dalam penyusunan disertasi ini. Lalu kelompok yang kedua yaitu jenis karya ilmiah yang ditulis untuk forum tertentu. Jenisnya yang pertama yaitu artikel ilmiah. Artikel ilmiah yaitu sejenis esai yang membahas suatu masalah berdasarkan logika, kepustakaan, atau fakta untuk dimuat pada jurnal, majalah, surat kabar, dan internet. Yang kedua, makalah atau paper atau kertas kerja, yaitu karya tulis yang membahas suatu masalah berdasarkan logika, kepustakaan, atau fakta untuk disajikan pada seminar, simposium, lokakarya, dan diskusi. Nah, makalah dapat menjadi suatu artikel bila disajikan pada majalah atau surat kabar. Sebaliknya, artikel dapat menjadi makalah bila disajikan pada suatu pertemuan ilmiah. Yang ketiga, buku teks atau buku ajar.
yaitu kumpulan tulisan mengenai teori, dalil, hukum, atau kaidah mengenai suatu disiplin ilmu untuk dijadikan acuan mata kuliah atau mata pelajaran tertentu. Kelompok jenis karya ilmiah yang ketiga yaitu karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi tugas dari suatu lembaga seperti laporan penelitian, yaitu tulisan mengenai proses dan hasil penelitian untuk memenuhi tugas dari suatu lembaga. Nah, itulah jenis-jenis dari karya ilmiah. Sekian video pembelajaran mengenai penulisan karya ilmiah, khususnya mengenai pengertian dan penulisan karya ilmiah. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan subtopik mengenai sistematika penulisan karya ilmiah dan struktur karya ilmiah. Kalau begitu, sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa di like dan subscribe pada video dan channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.